kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai kebijakan pelayanan keimigrasian yang berbasis hak asasi manusia, yang mana pelayanan ini ditunjukkan kepada kelompok rentan. Menurut Kemenkumham nomor 27 tahun 2018 tentang penghargaan pelayanan publik berbasis hak asasi manusia, pasal 1 ayat 5, bahwa kelompok rentan adalah orang lanjut usia, anak dan balita, ibu hamil, penyandang disabilitas, pengunjung, klien, dan warga binaan pemasyarakatan. Sebelum kita membahas mengenai alur perumusan dari tahap awal hingga terbentuknya surat edaran Direktorat Jenderal Imigrasi dan implementasinya, yuk simak dahulu mengenai apa itu kebijakan. Jelaskan arti kebijakan dan alur perumusan kebijakan menurut ahli. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak, atau tentang perintah, organisasi, dan sebagainya. Menurut Thomas, dalam bukunya Public Policy is Whatever the Government Choose to Do or Not to Do. Kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah dengan alasan bahwa suatu kebijakan harus dilakukan ketika terdapat manfaat bagi kehidupan warga negaranya, serta tidak menimbulkan kerugian ataupun dampak. Menurut Altos, dalam jurnal Understanding Policy Making in Indonesia, In Search of a Policy Cycle, terdapat 8 siklus kebijakan yang telah ia revisi dari Brickman dan Davis, diantaranya 1. Identifikasi masalah diartikan sebagai suatu kegiatan untuk mengangkat suatu permasalahan ke publik agar mendapatkan atensi dari pemerintah. 2. Analisis kebijakan artinya meneliti suatu permasalahan yang ada. 3. Pengembangan instrumen kebijakan. Suatu instrumen kebijakan dirancang ataupun dipilih untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. 4. Konsultasi artinya menguji kepada publik apakah kebijakan yang akan disahkan diterima atau tidak oleh berbagai kalangan. 5. Mengkoordinasi kepada seluruh pemerintah yang terkait untuk mengamanahkan, mendanai, serta memastikan adanya konsistensi terkait pelaksanaan kebijakan. 6. Pengambilan keputusan, memutuskan bersama dengan pemangku kebijakan yang lain untuk memeriksa dan kemudian memutuskan kebijakan tersebut. 7. Implementasi, kebijakan yang sudah diputuskan kemudian dilaksanakan oleh sektor publik. 8. Evaluasi berlangsung setelah kebijakan diterapkan. Hal ini untuk menunjukkan efektivitas suatu kebijakan yang dipilih. Apa tujuan adanya kebijakan ramah hak asasi manusia? Tujuannya antara lain 1. Sebagai langkah preventif implementasi pengakuan hak asasi dari segala bidang kehidupan masyarakat, agar dapat meningkatkan pemajuan, penghormatan, pemenuhan, perlindungan, dan penegakan HAM di lingkungan Kemenkumham, khususnya di bidang pelayanan masyarakat. 2. Sebagai alat untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai pentingnya saling menghargai hak asasi setiap individu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 3. Sebagai peningkatan mutu hidup masyarakat berdasarkan standar hak asasi manusia. 4. Sebagai pemberian pengakuan HAM dari segala aspek demi meningkatkan pemajuan dan pemenuhan di wilayah tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung hak asasi manusia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya kita akan analisis alur perumusan kebijakan yang ada di lapangan. 1. Agenda setting. Terbentuknya Permen-Kumham nomor 27 tahun 2018 mengakibatkan munculnya agenda baru dalam rancangan strategis Direktorat Jenderal Imigrasi. Hal ini disebabkan bahwa dalam memberikan pelayanan keimigrasian, imigrasi harus mengedepankan akan wajibnya memperlakukan semua orang sesuai dengan hak asasinya tanpa membeda-bedakan satu dengan lainnya karena setiap orang memiliki hak asasi manusia. 2. Policy analysis atau analisis kebijakan. Permasalahan mengenai belum adanya fasilitas pelayanan keimigrasian terhadap kelompok rentan menyebabkan adanya diskriminasi khususnya terhadap kelompok disabilitas. Oleh sebab itu, pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai organisasi pemerintah yang melayani masyarakat, memberikan kemudahan kepada kelompok rentan dalam memberikan pelayanan di setiap kantor imigrasi. 3. Polisi instrumen atau instrumen kebijakan. Untuk menunjang terlaksanakan Permen-Kumham nomor 27 tahun 2018, Direktorat Jenderal Imigrasi membuat aturan baru untuk menjadikan peraturan tersebut sebagai pedoman pelaksanaan. Selain itu, instrumen penunjang pelaksanaan kebijakan ramah HAM di kantor imigrasi
yakni adanya antrean prioritas, di mana hanya orang atau pemohon dengan kriteria tertentu yang dapat langsung mengantri membuat permohonan paspor tanpa mendaftar terlebih dahulu di APAPO, seperti lansia, balita, serta penyandang disabilitas. Selain layanan antrian paspor prioritas, ada juga fasilitas lainnya, seperti ruang menyusui, toilet disabilitas, jalur layanan khusus disabilitas, jalur pemandu, area bermain anak, serta buku panduan dalam huruf Braille. 4. Decision atau pengambilan keputusan. Setelah melalui diskusi panjang, Direktorat Jenderal Imigrasi mengesahkan surat edaran tentang pemberian fasilitas bagi kelompok rentan dalam layanan penerbitan paspor berdimensi ramah HAM. Melalui surat edaran ini, seluruh UPT diwajibkan untuk memberikan bantuan kepada kelompok rentan, serta adanya jalur layanan khusus bagi para penyandang disabilitas, yang mana sebagai bentuk untuk memberikan kemudahan kepada mereka dan menunjukkan kepada masyarakat bahwa imigrasi telah ikut serta dalam menghormati, melindungi, memenuhi, serta memajukan hak asasi manusia. 5. Implementation atau implementasi. Kemudian, setiap UPT melaksanakan aturan yang sudah ada sebagai bentuk kewajiban dan pertanggungjawaban kepada Direktorat Jenderal Imigrasi dalam melaksanakan pelayanan. Terdapat 3 kriteria layanan berbasis HAM bagi penyandang disabilitas untuk mengurus paspor, di antaranya aksesibilitas dan ketersediaan fasilitas, ketersediaan petugas yang siaga, dan kepatuhan pejabat, pegawai, serta pelaksana terhadap standar pelayanan. Setelah dilakukan analisis mengenai alur perumusan kebijakan pelayanan keimigrasian berbasis ramah HAM berdasarkan Permenkumham nomor 27 tahun 2018 serta surat edaran tentang pemberian fasilitas bagi kelompok rentan dalam layanan penerbitan paspor berdimensi ramah HAM, terdapat perbedaan alur dari teori yang ada dengan keadaan di lapangan. Ditemukan bahwa suatu kebijakan dirumuskan tidak sesuai dengan siklus perumusan kebijakan, dikarenakan suatu siklus kebijakan dapat dilakukan apabila suatu negara dalam keadaan stabil, sedangkan yang terjadi di lapangan tidak bisa diprediksi dan selalu berubah-ubah. Dilihat dari analisis yang sudah ada, tidak ada proses koordinasi, proses konsultasi, serta proses evaluasi. Hal ini dikarenakan Ditjen Imigrasi hanya merevisi serta mengikuti dari Permenkumham nomor 27 tahun 2018, sehingga tidak diperlukannya adanya pencarian data tentang jaminan layanan terhadap penyandang disabilitas, serta aturan ini diperlukan untuk tujuan jangka panjang. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk tinggalkan komentar positif dan sampai jumpa.